Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTubeku Mama Purkon. Pada kali ini saya akan berbagi resep cara membuat bolu pisang yang manis, legit, empuk dan lembut. Resep ini anti bantat, walaupun sudah dingin, benar-benar kokoh banget ya. Dan rasanya pun tidak seret sama sekali di tenggorokan. Di sini cocok sekali untuk sajian di saat kumpul-kumpul keluarga, untuk teman ngopi atau teman teh. Nah, ini bisa juga dijadikan untuk ide jualan karena bahannya sangat ekonomis. Di sini hanya menggunakan 4 telur saja dan menggunakan loyang ukuran 24 x 7 cm, tapi hasilnya jumbo banget. Nah, bagi teman-teman yang penasaran bagaimana cara buatnya dan bahannya apa saja, mari simak terus videonya hingga selesai. Langkah pertama, kita siapkan wadah ukuran sedang. Masukkan gula pasir sebanyak 200 gram. Kemudian masukkan telur ukuran sedang sebanyak 4 butir. Telurnya harus benar-benar yang masih fresh ya. Tambahkan 1 sendok teh SP. Kemudian tambahkan vanili secukupnya, kurang lebih setengah sendok teh. Kemudian kita mixer dengan kecepatan sedang selama 15 menit hingga berwarna putih kepucatan. Untuk ukuran waktunya bisa disesuaikan dengan kecepatan mixer masing-masing ya. Kalau sudah putih kepucatan seperti ini, kita matikan mixernya. Di sini saya tidak menggunakan kecepatan yang paling tertinggi ya teman-teman. Kira-kira cukup begini aja kekentalannya, nggak usah terlalu mengembang ya. Lalu kita akan tuang pisang yang sudah ditumbuk kasar seperti ini. Ini tidak terlalu halus ya. Pisang yang saya gunakan pisang kepok atau pisang sepatu ya teman-teman. Ini seberat 450 gram. Lalu kita akan tambahkan baking powder. Ukurannya seperti ini ya, 1 sendok teh. Jangan lupa tambahkan tepung maizena sebanyak 2 sendok makan munjung seperti ini. Nah, ini rahasianya agar kue tetap lembut ya teman-teman. Lalu kita mixer kembali dengan kecepatan yang paling rendah saja. Mixer terus, yang penting asal tercampur rata saja ya. Kalau udah, kita hentikan mixernya sejenak sambil kita tuang tepung terigunya dan minyak gorengnya secara bertahap. Untuk tepung terigunya sebanyak 450 gram dan minyak goreng sebanyak 100 ml. Untuk teman-teman yang tidak suka dengan penggunaan minyak goreng, bisa diganti dengan margarin yang dicairkan ya. Tuang terus tepung terigu dan minyak gorengnya hingga habis. Kalau sudah tercampur rata, lalu kita akan matikan mixernya. Keluarkan baling-baling mixernya dan kita tekan-tekan seperti ini agar adonannya turun. Untuk memastikan adonan biar benar-benar tercampur merata, sebaiknya kita aduk-aduk dengan spatula. Kita menggunakan teknik aduk balik seperti ini ya. Aduk-aduk terus hingga benar-benar tidak ada endapan minyak goreng yang tersisa di bawah adonan. Itu menyebabkan nanti hasil bolunya tidak mengembang ya. Kira-kira cukup seperti ini saja. Lalu kita akan ambil sedikit adonan untuk membuat motif atas bolunya nanti ya. Kira-kira cukup segini aja. Kita tambahkan pasta coklat secukupnya ya. Lalu kita aduk-aduk hingga tercampur rata.
Kalau masih kurang coklat, kita akan tambahkan lagi sedikit. Aduk-aduk kembali hingga benar-benar berwarna kecoklatan semua. Kalau sudah, kita sisihkan dulu. Kemudian untuk adonan yang banyak ini, agar warnanya tidak kepucatan, lebih baik kita tambahkan dengan pewarna kuning secukupnya ya, biar warna bolunya nanti benar-benar menarik atau lebih cantik ya teman-teman. Aduk-aduk terus hingga benar-benar pewarna kuningnya tercampur merata dengan adonan. Kalau sudah, kita akan sisihkan dulu. Kemudian kita siapkan loyang baking pan. Ini ukurannya 24 x 7 cm. Di sini sebelumnya sudah saya olesi dengan margarin ya. Jadi untuk teman-teman bisa juga menggantinya dengan Carlo. Lalu tuang semua adonan hingga habis. Agar hasil bolunya tidak miring, sebaiknya kita ratakan dengan spatula seperti ini, atau bisa juga kita ratakan dengan sumpit atau dengan tusuk sate seperti ini ya. Kalau udah, kita akan hentak-hentakan sejenak agar gelembung-gelembung udara di bawah adonan bisa keluar. Kalau sudah seperti ini, kita akan tambahkan motif yang sudah kita buat tadi ya. Kita buat motifnya sesuai selera. Ini saya buat melingkar seperti ini saja ya teman-teman. Kita buat asal-asal saja. Untuk motifnya bisa disesuaikan dengan selera. Ini kita buatnya asal-asal saja ya, seperti ini teman-teman. Yang penting ada motifnya. Kalau sudah, kita akan buat motifnya dengan cara diputar-putar dengan tusuk sate atau dengan sumpit ya. Nah, cara pemutarannya bebas. Teman-teman mau putar model apa saja boleh ya. Mutar-mutarnya asal-asal saja ya teman-teman. Kira-kira seperti ini saja. Kemudian kita hentak-hentakan kembali sebentar saja ya, seperti ini. Kalau sudah, kita siap panggang. Sebelumnya kita sudah panaskan ovennya terlebih dahulu. Panggang bolu selama 45 menit dengan menggunakan api sedang, atau disesuaikan dengan suhu panas yang ada pada oven masing-masing. Ini sudah 45 menit. Kita akan lihat bolunya. Kalau kita tekan dengan jari sudah mengeras seperti ini, itu tandanya sudah matang ya. Hasil bolunya ini benar-benar matang ya. Mumpung masih panas, kita segera keluarkan saja dari loyangnya. Untuk mempermudah mengeluarkan dari loyangnya, sebaiknya kita sisir pinggirannya dengan spatula. Kalau sudah, kita akan keluarkan saja dari loyangnya. Nah, teman-teman bisa lihat ya, hasilnya benar-benar tidak gosong, warnanya cantik kekuning-kuningan ya, karena tadi kita menggunakan pewarna kuning. Lalu kita akan balik bolunya seperti ini. Kita akan lihat hasil atasnya seperti ini. Nah, ini kelihatan mantap ya teman-teman. Hasilnya benar-benar jumbo banget. Dengan penggunaan 4 butir telur saja, ini mengembangnya full sampai ke atas ya teman-teman. Ini tidak bantat sama sekali.
Kita akan tes hasilnya seperti apa. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri hasilnya. Ini tidak lengket, benar-benar matang. Kelihatan mengembang sekali ya, teman-teman. Warnanya cantik, kekuning-kuningan. Tidak ada yang gosong sama sekali ya, teman-teman. Ini benar-benar empuk, lembut. Pokoknya tidak seret sama sekali di tenggorokan ya. Walaupun hanya penggunaan dengan minyak goreng, tapi hasilnya benar-benar lembut dan empuk seperti ini ya. Jadi untuk teman-teman yang punya pisang kematangan di rumah, bisa membuat bolu seperti ini ya. Nah, ini benar-benar mengundang selera sekali. Ini cocok sekali untuk teman-teman yang punya ide jualan, karena bolu ini ekonomis banget ya. Ini hanya menggunakan 4 telur saja, tapi hasilnya benar-benar mengembang ya. Dan dari cita rasa yang manis, legit, perpaduan antara pisang dan bahan-bahan yang lainnya, memang benar-benar membuat semua orang ketagihan. Nah, bagi teman-teman saya ucapkan terima kasih karena sudah menonton video ini, dan kita akan jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.